Selamat pagi pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang upaya penanggulangan sampah di sekolah-sekolah. Banyak sekolah kini mulai mengambil langkah serius untuk mengatasi permasalahan sampah yang kian kini mengkhawatirkan. Mulai dari penggalangan program penilaian sampah, mendaur ulang, hingga mengurangi penggunaan plastik pakai lingkungan sekolah. Selain itu, siswa-siswi juga diajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan dampak positif dari pengelolaan sampah yang baik. Bersama saya, Putra Amelia, berikut kita akan melihat tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 6 Kendari. Di sana sudah terdapat rekan saya yang menanyakan mengenai program daur ulang sampah di SMA 6 Kendari. Mohon izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 1183 mohon izin untuk pendapat Bapak tentang program daur ulang sampah daur ulang. Jadi pertanyaannya nomor 1, kapan program daur ulang sampah pertama kali dijalankan di sekolah di SMA Negeri 6 Kendari? Kalau daur ulang sampah di SMA Kendari ini sebenarnya sudah lama dilaksanakan. Sebelum saya datang juga sudah dilaksanakan karena sekolah ini sebagai sekolah adiwiyata nasional, salah satu yang dinilai itu bagaimana mengolah sampah kembali. Jadi bahwa pengolahan sampah ini sudah dilaksanakan sebelum datang dan sampai sekarang kita terus tindak-lanjuti. Oh iya, jadi sudah lama sebelum kita datang. Ya, Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memilih sampah menjadi organik dan non-organik? mengapa memilah? Jadi kenapa memilah sampah itu? Karena pengolahan sampah itu kan terbagi dari 3 poin. Yang pertama recycle, reuse, dan reduce. Artinya bahwa ada sampah yang bisa direcycle, artinya setelah itu diolah kembali. Kemudian ada di recycle itu diolah, kemudian digunakan kembali, reuse. Kemudian reduce, ada sampah yang dimusnahkan. Oleh karena itu untuk memilah sampah itu di 3 poin tadi itu, kemudian sampah yang bisa digunakan kembali. Seperti di SMA 6 ini, sampah-sampah plastik misalnya, itu diolah kembali menjadi bola-bola lampu, balon, atau hiasan-hiasan yang kalian lihat itu. Ada yang digantung itu juga dari recycle. Atau kemudian kalau dia sampah itu kertas, gardus, itu biasanya dikumpul. Kemudian ada di sini yang clean service yang ambil dan itu dijual. Kemudian kalau sampah organik kita seperti daun-daun, itu dikumpulkan satu tempat seperti kalian di depan situ, kalian lihat itu sampah daun yang nanti kita gunakan jadi pupuk. Jadi sekolah kita ini kalian itu lihat dia punya tanaman-tanaman bunga-bunga subur-subur, sekalipun jarang kita siram, tapi karena itu ada daun yang langsung meresap menjadi pupuk, itu menjadi subur. Nah itulah diharapkan menjadi pendidikan bagi anak-anak kita, kalian bagaimana di rumah itu sadar tentang pengolahan sampah. Kemudian seperti kita ketahui sampah itu sangat berbahaya, berdampak. Kalau kita membuang sampah sekarang itu sembarangan, yang pertama bahwa lingkungan kita akan kotor, tidak nyaman untuk kita tinggal. Kalau lingkungan kita kotor, dengan sendirinya udara yang kita hirup itu tidak segar, bau, apalagi sampah itu baunya tidak sempat. Itu akan merusak paru-paru kita, kemudian banyak hal sangat manfaat. Kemudian kalau kita juga buang di sungai sampah itu atau di got, itu bisa gotnya mampet, kemudian airnya keluar mengganggu jalanan, rusak jalanannya. Kalau buat di sungai suatu waktu itu sungainya akan dangkal dan terjadi endapan sehingga sungainya tidak mampu menampung air hujan dan seterusnya. Itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup, terutama manusia yang hidup di lingkungan kita itu. Ya, yang ketiga, apa saja kegiatan yang biasanya sekolah lakukan untuk menjaga kebersihan? Pertama, kita mulai dulu setiap harinya. Kalau kalian seperti ketahui, SMA 6 ini mulai terakhir masuk ke sekolah itu jam 7.00. Jam pelajaran 7.15. Artinya apa? Anak-anak yang datang lewat dari 7.15 akan dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya tetap edukasi, membersihkan lingkungan sekolah. Bahwa kenapa itu dilakukan? Bahwa banyak sekarang juga anak-anak biar menyapu tidak bisa, itu kan menyedihkan. Bahwa kalian hidup itu harus punya skill, punya keterampilan. Paling tidak kalian bisa menyapu, membersihkan kamar sendiri, kemudian menyapu rumah sendiri. Bagaimana menciptakan lingkungan rumah kalian itu menjadi sehat,
nyaman untuk tinggal, tentu harus bersih dan indah. Nah, salah satu yang kita terapkan di Semanan ini itu anak-anak yang terlambat, di samping untuk memberi efek jerah, juga memberi mereka pendidikan bagaimana menata lingkungan, bagaimana membersihkan, bagaimana memilah sampah. Baik, pertanyaan keempat Pak, bagaimana peran guru dalam mengajarkan kebersihan dan pengelolaan sampah ke muridnya? Yang pertama itu tadi, piket pagi, guru kita libatkan untuk piket, kemudian dari piket itu mendampingi anak-anak, mengarahkan dan mendampingi anak-anak membersihkan lingkungan sekolah itu. Jadi guru-guru itu sudah tahu di mana harus dia membersihkan, dan guru piket itu. Yang kedua, setiap guru diwajibkan meminta anak-anak kita yang piket itu sebelum memulai pelajaran ataupun pada akhir pelajaran untuk membuang atau memungut sampah-sampah yang ada di lingkungan mereka, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh sekolah. Itulah salah satu peran guru juga untuk bagaimana menjaga lingkungan sekolah kita bersih. Kemudian guru yang mana yang mengolah sampah, biasanya guru kesenian atau prakarya. Guru prakarya inilah yang mengolah sampah itu, mengolahnya menjadi hal-hal yang bermanfaat. Pertanyaan kelima, siapa yang mengatur kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah setiap hari? Kegiatannya itu sudah di jadwalnya kita. Jadi kita atur bersama, piket namanya. Jadi piket itu kita bekerja sama dengan guru-guru piket, kemudian itu diatur oleh sekolah. Siapa hari ini guru yang piket, siapa besok, dan seterusnya. Sehingga itu berkelanjutan dan berlangsung terus-menerus. Sehingga ya alhamdulillah lingkungan sekolah kalian ini bersih. Kenapa? Karena kalau ada kita punya clean service oleh digaji oleh sekolah. Tapi kalau kita mengandalkan clean service saja tidak cukup. Ya, tidak cukup karena kita harus mengeluarkan uang lebih besar untuk itu. Pertanyaan keenam, di mana sampah yang sudah terkumpul akhirnya dibuang atau diolah? Yang pertama, sampah itu tadi kita olah kembali. Yang kalau tidak kembali, seperti saya katakan tadi, reduce itu dimusnahkan. Dimusnahkan untuk sementara. Kita ada penampungan sampah di samping ruang guru itu. Kemudian sampah-sampah itu diambil oleh trek atau pengambil sampah. Kemudian itu dibuang di TPA, tempat pembuangan sampah. Itu saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Kepala Sekolah Semanan Kendari. Sekian dari berita terkini hari ini. Saya Putra Melia, pamit undur diri. Selamat beraktivitas.